Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat ketahui, terutama bagi sahabat yang merasa rumah ada sesuatu yang janggal atau merasa diri ada yang aneh. Yaitu kita akan membahas tentang 7 cara menangkal sihir sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, apa saja sih cara menangkal sihir sesuai syariat Islam atau biasa ikhtiar yang biasa kita sebut, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Sihir bisa mencelakakan manusia. Karena sebagai orang yang beriman, kita dianjurkan berlindung dari kejahatan sihir tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perintahnya langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang artinya, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengebuskan pada buhul-buhul. Surah Al-Falaq ayat 4. Dari ayat tersebut sahabat, bisa disimpulkan bahwa sihir mempunyai pengaruh buruk dan kita harus berusaha menjaga agar jangan sampai terkena pengaruhnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, dan mereka ahli sihir itu tidak dapat memberi mudorot atau kejelekan dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, sihir termasuk perbuatan syirik ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama di mana sihir mempunyai unsur meminta pelayanan dan menggantungkan diri pada selain Allah. Dalam hal ini adalah setan dan iblis, dengan menggunakan pendekatan diri pada mereka melalui sesuatu yang disukai oleh setan, sehingga setan-setan itu akan memberi pelayanan yang diinginkannya. Tafsir As-Sa'adi. Selanjutnya di sisi yang kedua sahabat, sihir mengandung unsur pengakuan bahwa pelaku sihir mengetahui hal gaib dan menyatakan dirinya dengan Allah dalam ilmunya. Selain itu adanya upaya untuk menempuh segala cara yang bisa menyampaikannya kepada hal tersebut. Oleh karena itu, hukum mempelajari dan mempraktekkan sihir adalah haram. Nah, oleh karena itu sahabat, bagi sahabat yang ingin berikhtiar menangkal sihir sesuai dengan syariat Islam, berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim di tahun 2024. Yang pertama, beriman dan bertawakal kepada Allah. Keimanan dan tawakal harus selalu ada dalam hati sahabat. Setan tak akan mampu mengganggu mereka yang mempunyai keimanan kuat dan tawakal yang sempurna kepada Allah. Dengan setan yang bekerja sama dengan para dukun dan tukang sihir, tak akan mampu mengalahkan mukmin yang kuat imannya lagi bertawakal kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 99-100 yang artinya, sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Robnya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Selanjutnya nomor 2, jaga dan penjagaan Allah. Balasan suatu amalan akan mendapat amalan itu sendiri sahabat. Seseorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapat penjagaan darinya. Allah Azza wa Jalla akan melindunginya dari segala kejahatan, keburukan, dan kejelekan para dukun dan mantra-mantra mereka. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya nomor 3, menahan anak-anak saat petang. Nah, ini tips yang ini penting sahabat. Ketika matahari terbenam, setan-setan berkeliaran di jalan. Karena itulah sahabat, di waktu tersebut jangan biarkan anak-anak bermain di luar. Masukkan mereka ke dalam rumah dan tutup pintu rumah dengan membaca basmalah. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, apabila kalian berada di sore hari hendak masuk malam, tahanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya syaitan berkeliaran pada waktu itu, tak kala telah masuk malam, maka lepaskanlah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya nomor 4, bersihkan rumah dari patung dan gambar. Malaikat rahmat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung, gambar makhluk bernyawa, anjing, juga termasuk salib. Walaupun untuk gambar ini memang banyak sekali khilafah sahabat. Apabila malaikat saja enggan masuk, bagaimana ia menjaga penghuni rumah dari setan dan juga sihir?
tentulah akan sangat mudah menyantet orang yang berada di sebuah rumah tanpa perisai Al-Quran. Selain itu sahabat, bersihkanlah pula rumah dari benda-benda yang melalaikan dan memperdengarkan sesuatu hal yang memang tidak baik. Sebaliknya, isilah rumah kalian dengan suara Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 5, memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan jadikanlah mengaji sebagai rutinitas harian. Dengan seseorang mendapat perlindungan dari ayat suci dari segala pengaruh sihir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Sesungguhnya syaitan dan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya tips nomor 6 sahabat, berzikir. Zikir merupakan perisai yang paling ampuh untuk menolak sihir, santet, dan lain-lain. Seseorang yang rajin dan rutin berzikir akan mendapat manfaat besar darinya. Setan tak mampu mengganggunya, dukun tak mampu menembus dan mengirimkan santetnya, dan tukang sihir tak mempan mantranya. Adapun zikir yang dapat menjadi perisai diri diantaranya zikir pagi dan sore, zikir setelah sholat wajib, ta'awuz, serta doa-doa harian seperti doa masuk dan keluar rumah dan lain sebagainya sahabat. Selanjutnya yang terakhir, dari ikhtiar menangkal sihir sesuai syariat Islam, yaitu nomor 7, memakan kurma azwa. Nah ini mungkin tips ini dianggap sepele sahabat, akan tetapi ternyata ada hadisnya loh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma azwa pada setiap pagi, maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakannya pada hari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim, muttafaqun alaih. Nah itulah sahabat, 7 cara menangkal sihir sesuai dengan syariat Islam yang sebaiknya kalian lakukan. Ingat, lebihlah mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, supaya kita terhindar dari sihir dan orang yang ingin berbuat zalim kepada kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.